Setelah orang itu sahabat masuk Islam, Abah akan melanjutkan perjalanan dari part 1 dan sekarang ini part 2 nya sahabat. Maulana Ibrahim berjalan dan dia berhenti di sebuah tempat, di sebuah bukit, dan di situ ada sebuah gua. Dan dia itu melakukan sembahyang tahajud. Setelah salat tahajud sahabat, dengan keajaiban timbullah cahaya berwarna putih dan muncul di depan Raden Ibrahim dengan kekuatan mengangkat kedua tangan sahabat. Apa ya Allah, apakah ini yang namanya mujizat? Dengan hati yang bersih sahabat, dari cahaya itu ada suara, "Hei manusia Ibrahim, ambillah pusaka ini untuk petunjukmu di kelak sampean atau kamu menjadi orang terkenal di jalan kebaikan untuk membesarkan agama Islam." Dengan sahabat kaget dan mendengar suara itu, lalu Ibrahim, "Bagaimana caranya saya untuk mengambil saya itu? Ya Allah, apakah ini sang pencipta atau bagaimana?" "Bukan, kami wahyu, kami yang memberi petunjuk untukmu, dan ambillah cahaya ini dan basakanlah kekuatanmu dan mintalah sama yang di atas, karena kamu manusia." Dengan kesaktian sahabat, dia meminta mujizat dari sang pencipta, aneh bin ajaib sahabat. Cahaya itu hilang dan berubah sahabat menjadi tongkat berwarna keemas-emasan, dan tongkat itu jatuh ke bahunya. Lalu tongkat itu bisa berbicara sahabat dan berbentuk menjadi ular. Dan tongkat itu berkata, "Gunakanlah petunjuk ini, gunakanlah tongkat ini di jalan kebaikan. Tunjukkanlah tongkat ini dengan ucapanmu, gunakanlah tongkat ini dengan ucapanmu." Dengan beberapa kata, lalu Ibrahim sahabat punya kekuatan yaitu dari tongkat. Dan sebelum kamu berangkat, lalu Ibrahim sahabat termenung, dikarenakan suara itu menunjukkan, "Dan kamu peganglah yang di tasmu itu dan coba keluarkan." Ibrahim termenung dikarenakan yang dibawa di tasnya itu, di gemolan itu cuman ibaratnya pakaian dan sedikit lagi makanan. Tapi setelah dibuka sahabat, ada suatu alat kecil berwarna kuning, dan di tengahnya itu ada benjolan, dan di situ lalu Ibrahim termenung, "Kok ini alat kesukaan saya dan ini kesenian yang saya suka, paling disuka." Lalu si gentungan itu yang bulat itu, kalau disingkat namanya itu bonang sahabat. Lalu dipukul sahabat, dan suaranya itu kedengar kemana-mana, dan suaranya Ibrahim dan merdunya bukan main sahabat. Dengan keajaiban, dari mana datangnya ini? Lalu dia menanyakan dalam hati nurani, "Bawalah alat ini dan gunakanlah alat ini untuk mengajarkan kamu orang-orang ke agama Islam. Dengan kesenian inilah perjalanan kamu bisa membesarkan agama Islam." Dengan singkat cerita sahabat, Ibrahim setelah melakukan sholat tahajud, kalau malam dia itu langsung keluar
dan dia itu tidak bisa tidur di kala itu, dan besok pagi dia berangkat di suatu tempat, sahabat. Ini ada suatu perjalanan, yaitu orang dari India yang mencari, yaitu Raden Ibrahim, yang dikatakan waktu Ibrahim lagi mengembara pernah berdebat, namun waktu itu belum selesai, dan dia akhirnya mendatangi Jawa Barat, dan dia itu telah membawa bukti-bukti untuk berdebat dengan segala kitab yang dia miliki. Yang Abah katakan tadi, orang ini yang pernah Abah ucapkan tadi, yaitu Arya Sena. Kalau karena orang ini, sahabat, namanya bisa dijadikan samaran dikarenakan ada 3 nama. Nama orang ini dikarenakan orang ini bisa disebutkan punya kesaktian, dan dia pengen tahu ilmu apa yang diajarkan oleh Ibrahim waktu di India. Nah, dengan singkat cerita, sahabat, karena tujuan pengen menjajah, mencoba Ibrahim, dia itu lagi berlayar, sahabat, dihadang oleh derasnya ombak. Cuman orangnya sakti dia itu, lalu bisa selamat lagi, sahabat. Lalu dihantam lagi oleh gelombang yang begitu besar. Dengan berurang-urang kali, sahabat, akhirnya kapal itu tenggelam, dan dia tidak bersadarkan diri, dan beberapa orang udah ada di pinggir daratan laut, sahabat, dan kapalnya itu tenggelam dikarenakan dihantam oleh badai yang besar. Dengan keadaan kebingungan, semua untuk perdebatan antara kitab-kitab udah tenggelam di lautan, kata orang itu. Lalu sama anak buahnya nanya, apa kamu merasa lapar? Iya, saya lapar, Gusti. Tapi kita makanan habis, tenggelam di lautan. Tapi kita cari dulu tempat di sini. Dengan singkat cerita, mereka pada berjalan, sahabat. Berjalan terus. Sudah sampai di suatu tempat, dia melihat orang berbaju putih dan membawa tongkat. Dan anak buahnya melihat orang itu, lalu Arya Sena itu ada orang, mungkin dia akan tahu yang bernama Raden Ibrahim. Dengan bergegas, sahabat, dia menghampiri, yaitu Ibrahim. Hai Kisana, saya mau bertanya apa? Apakah kamu kenal dengan Raden Ibrahim? Ada urusan apa kamu dengan Ibrahim? Saya pengen berdebat tentang ilmu agama Islam yang telah dia ajarkan di tempat kami di India. Janganlah, kata Ibrahim, janganlah kamu mencari merasa paling benar. Perdebatan tidak akan membenarkan, malah perdebatan akan menjadi mensimukan hawa nafsu, bencana untuk dirimu, dan merasakan kamu pintar untuk mengalahkan ilmu yang lain. Kita harus punya jiwa manusiawi, kata Ibrahim, sahabat. Dan orang itu termenung, dan kamu ini siapa? Ibrahim tersenyum, sahabat. Sebelum kami menjawab, kamu itu semua lapar, haus. Iya, emang kami haus. Tapi di mana? Karena ini air laut paling asin. Insya Allah, atas izinnya Allah, kamu akan bisa merasakan air laut itu. Lalu, sahabat, dengan mujizat sang pencipta, Ibrahim menunjukkan tongkatnya itu ke pinggir laut, dan disitulah ada kubangan air, dan cobalah minumlah air itu.
Pimpinan orang itu sahabat tidak mau minum, lalu karena anak buahnya merasa aus dan lapar, lalu air itu diminum. Dan anak bin ajaib sahabat, air laut itu tidak asin dan tidak gersang, merasanya segar dan sejuk seperti amis, dan merasa lapar menjadi hilang. Gusti, ini air tidak asin. Wah, mustahil, kata rajanya itu sahabat, pimpinannya itu. Dengan hati yang merasa tidak percaya, dia coba minum, ternyata emang benar air itu tidak asin sahabat. Lalu sahabat, kamu mencari siapa? Kata Ibrahim. Saya mencari yang bernama Raden Ibrahim. Nama yang kamu cari ada di depanmu. Aku sendiri, kata Ibrahim. Maka saya bilang, janganlah kamu mencari berdebat. Dengan tergesa sahabat, orang itu merasa aneh dan penampilan berubah, dikarenakan waktu Ibrahim mengembara di tanah India, tidak semegah itu bajunya dan pakaiannya biasa, maka dia itu tidak melihat dari wajah. Biarpun kitab-kitab saya tenggelam di lautan, tapi saya punya sedikit pengalaman untuk mengalahkan kamu, Ibrahim. Argumen tentang agamaku dan agamamu. Dengan senyum sahabat, Ibrahim, kitab apa yang kamu tenggelam di lautan? Kitab keilmuanku untuk mengalahkanmu. Dengan mengucapkan ya Allah, dengan mengetukkan tongkat sahabat, keluarlah air, dan kitab itu dari lautan sahabat terbawa semua. Tertarik. Kitab-kitab inilah yang kamu akan didebatkan sama saya. Silakan. Dari situ sahabat, orang itu bingung dan kaget. Dengan ilmu apa, tongkat apa ini kok bisa mengambil kitab yang udah tenggelam di laut? Daripada kamu berdebat dengan saya, kita sebagai manusia tidak boleh dengan perkataan yang banyak sahabat tentang ilmu kaidah Islam. Dan disitulah Ibrahim tetap selalu melantunkan salawat dan memukul gendingan itu sahabat. Dan disitulah, singkat cerita sahabat, orang-orang itu, kalau emang kau Ibrahim sakti dari ajaran Islammu, apa untuk ditunjukkan kalau Islam itu lebih hebat? Islam tidak hebat, cuman kewibawaan kepribadian kita yang harus hebat. Kita jangan sombong, kita jangan merasa ilmu itu tinggi. Kalau kita merasa sombong dari Islam, ilmu itu tidak ada apa-apanya, karena itulah kesombongan. Kalau emang Islam, dan kalau kalian membuktikan untuk kami, bahkan Islam itu untuk menyelamatkan, apakah kamu bisa mengangkat kapalku dari bawahan laut? Kata Ibrahim sambil tersenyum sahabat, mengatakan, insya Allah, atas izin Allah. Dengan mengatukkan tongkat 3 kali ke tanah sahabat, si kapal itu sahabat terangkat lagi dari lautannya, muncul di kawasan air. Dan dari situlah sahabat, maka sampai sekarang untuk agama Islam paling besar India maupun tetap yang namanya kaidah Islam, perjalanan Raden Maulana Ibrahim yang menyebarkan sama Raden Paku Giri, yaitu yang bernama Kanjeng Sunan Giri, dari putra Maulana Ishak, yang disebarkan dua apa itu namanya, pemuda di waktu itu, menjadi sejarah. Setelah itu kapalnya naik sahabat, dialah baru mengatakan 2 kalimat syahadat. Semua
orang-orang itu. Dan disitulah Ibrahim merasa tenang dan telah merasa menyebarkan agama dari Demak, Kediri, dan pelosok-pelosok di seluruh Nusantara. Di suatu sebagian tempat, sahabat, ada salah seorang anak bangsawan, kalau dibilang ini anak dari kerajaan. Dan anak ini membawa keluhan yang besar, membawa kepribadian yang pedih karena penderitaan begitu berat. Kita sebut aja nama orang ini, yaitu Raden Said, sahabat. Raden Said dikarenakan dia itu sebagai pencuri, sahabat, mengambil harta sebagian orang tuanya, dikarenakan dikala itu yang Abah ucapkan tadi, maupun waktu di zaman kerajaan yang mana tetap upeti untuk kerajaan diambil. Maka disitulah Raden Said mengambil sebagian harta rezeki dari kerajaannya ayahandanya, lalu dibagikan ke fakir miskin. Tapi beliau tetap salah. Akhirnya dia disiksa sampai tangannya hancur. Lalu dia diusir dari rumah. Janganlah engkau pulang sebelum memiliki kebenaran diri pribadi dan memiliki keadaan Islam yang benar. Lalu Raden Said, sahabat, singkatnya cerita, dari situlah dia pergi dan dia berjalan entah kemana yang saya harus tuju, karena fitnahan untuk Raden Said ini pedih, sahabat. Dengan lagi duduk di suatu tempat dan dia itu pengen mencari harta yang banyak untuk menolong orang masyarakat atau rakyat kerajaan di tempat kerajaan ayahnya itu. Ya Allah, kaidah Islam apa yang dikatakan oleh ibunda? Janganlah engkau pulang sebelum bisa menggetarkan jagat atau bumi. Singkat cerita aja, sahabat, Raden Said berjalan lagi dan dia melirik ke sebelah kanan. Di bawah ada yang jalan dan ada sebuah tempat, yaitu gubuk bambu kecil, dan melihat orang yang lagi sembahyang. Setelah itu dia menghampiri orang itu dan kata Raden Said, mungkin ini orang muslim, karena kalau dilihat ini lagi sholat. Dan dia merasa kaget dan dia juga belum melakukan sholat waktu itu duhur, sahabat. Lalu Raden Said ngikuti dari belakang dan makmum ngikuti adegan. Ternyata orang itu yaitu Raden Ibrahim, sahabat. Setelah selesai Raden Ibrahim melakukan sembahyang, lalu Raden Said melanjutkan dikarenakan beliau tertinggal setelah selesai. Siapakah engkau ini? Kata Raden Ibrahim, sahabat. Aku Raden Said. Kalau dilihat dari pakaian, penampilan kamu seperti orang bangsawan dan kamu kelihatan seperti anak raja. Raden Said, sahabat, sambil mengangguk. Iya, katanya. Dan kenapa kamu sampai bisa keadaan di tempat seperti ini? Mau kemana? Dan Raden Said itu, sahabat, berkata, aku diusir oleh orang tua karena aku nyuri. Nah, itulah karena kamu melakukan ibadah, kenapa kamu nyuri? Raden Said, sahabat, dengan singkat menjawab, aku nyuri karena melihat rakyat kelaparan, banyak yang mati, saudaraku, dan ayahandaku tidak melihat dan upetinya habis diambil oleh ayahandaku.
Apakah aku itu dosa? Walaupun kamu menolong orang banyak, tetap kamu dosa, kata Raden Ibrahim, sahabat. Lalu harus bagaimana? Kamu harus menebus perjalanan. Dan aku pengen mencari kekayaan untuk masyarakat dan rakyatku. Sahabat, apa yang kamu cari? Kekayaan, dunia. Raden Said mengangguk, sahabat. Dan setelah itu, sahabat, Raden Said itu meminta sama orang itu, sama Ibrahim, akulah minta kekayaan dan aku minta rezeki. Kamu itu salah kalau minta sama saya. Mintalah sama Sang Pencipta dan kamu jalankan daya pikirmu. Dan melihat tongkat Raden Ibrahim, sahabat, Raden Said itu mau mengambil, tapi itu kejadian sampainya terjatuhnya itu Raden Maulana Ainun Ibrahim, nama lengkapnya itu, terjatuh dan tongkat itu diambilnya oleh Raden Said, sahabat. Dan di situ Ibrahim menangis, ya Allah. Dikarenakan kenapa? Menangis dikarenakan rumput itu tertarik, dikarenakan dia jatuh, sahabat. Jatuh. Dan Raden Said mengatakan, duh, sahabat, sampean terjatuh sampai menangis, saya minta maaf. Tidak apa-apa, saya menangis bukan karena sakit, tapi saya menangis dikarenakan rumput tertarik oleh tangan saya. Lalu si tongkat itu, sahabat, dikasih lagi sama Ibrahim. Dan kalau kamu pengen punya kekayaan, ambillah pohon itu. Dan di situ, sahabat, di sebelah kiri ada pohon, kalau dibilang ini pohon ceruk atau cengkaleng kalau bahasa Indonesia ya, pohon cengkaleng. Dan ditunjukkan dengan tongkat itu. Dan buah itu, sahabat, ajaib dengan kelihatannya oleh Raden Said, ternyata itu emas mengkilap. Itulah ambil. Kalau boleh aku pengen menjadi muridmu. Murid apa? Kata Ibrahim. Sifatmu, itikadmu, kepribadianmu ubahlah dengan dirimu sendiri. Dengan singkat cerita, sahabat, Raden Said lagi mengambil buah itu, dan pas dilihat orang tua itu, ya Raden Ibrahim udah tidak ada. Setelah buah aren atau ceruruk, sahabat, dia ambil, udah kelihatannya itu emas. Dengan keujugan, sifat yang nafsu yang tinggi, ternyata buah itu berubah lagi menjadi buah aren lagi, sahabat. Dan di situ dia menangis, ya Allah, kemungkinan tindakan kami ini salah. Dengan singkatnya cerita, sahabat, Raden Ibrahim bergegas, dia berhenti, dan dia dalam hati nurani, apakah anak ini seperti saya perjalanan? Mungkin beda karena mereka anak raja, tapi kenapa dia udah tahu agama Islam, dari mana dia ajarkan? Itulah yang didapat oleh Ibrahim. Dengan singkatnya cerita, sahabat, Ibrahim berhenti di suatu tempat dan dia melakukan ibadah, dan disitulah ada suara untuk Ibrahim. Setelah melakukan ibadah, dia melihat suatu cahaya, dan cahaya itu berkata, sahabat, Maulana Ainun Ibrahim. Iya, itu nama saya, kata Ibrahim. Dikarenakan jiwamu udah punya jiwa manusia, dan gelarmu udah sepantas kamu dapat.
Gelar apa? Gelar kemanusiaanmu, dan kamu bisa disebutkan udah masuk manusia, puncak wali. Coba barang yang kamu bawa itu apa namanya? Ini untuk alat kesenian dan ini namanya bonang. Nah itulah, dikarenakan barang itu menjadi kekuatan untuk dirimu dan untuk menyebarkan Islam, kamu punya mandat atau kamu punya gelar, kamu Sunan Bonang. Dengan mendengar suara itu dan Sunan Bonang bertanya, sahabat, engkau ini siapa? Apakah engkau sang pencipta? Bukan. Aku manusia. Aku manusia. Tapi kamu jangan pengen tahu siapa aku. Nanti kamu akan tahu siapa saya. Ternyata sahabat, yang memberi suara itu dengan kekuatan energi jarak apapun, mengambil langkah yang beberapa yang Abah katakan, energi Syarif Hidayatullah yang memberi kekuatan energi dan gelar sama Maulana Ainun Ibrahim, dan akhirnya mengubah nama menjadi Sunan Bonang. Dengan perjalanan balik lagi ke Raden Said, sahabat, yang mengejar-ngejar, dan dia dalam singkat cerita terhembus masuk ke dalam kubangan air, dan dia keluar lalu ketemu lagi sama orang itu, dan akhirnya disitulah dia bertemu dan mengambil merangkul kakinya Sunan Bonang, sahabat. Tetap Raden Said pengen menjadi murid Sunan Bonang, sahabat. Lalu Sunan Bonang mengatakan, kalau kamu pengen menjadi muridku, bersihkanlah dirimu dan ikutilah aku. Dengan singkat cerita, sahabat, Kangjeng Sunan Bonang bergegas menghampiri di pinggir sungai. Dan disinilah kamu harus membersihkan jiwamu, membersihkan dirimu. Sebelum aku datang, kamu jangan kemana-mana. Dengan singkatnya cerita, sahabat, Raden Said harus bertapa di pinggir pantai dan tongkat itu ditinggalkannya, sahabat. Janganlah engkau bangun sebelum aku datang. Dan Raden Said memangguk. Iya. Singkat cerita, sahabat, hari temu minggu, minggu temu bulan, bulan temu tahun, sahabat. Perjalanan Raden Said udah lama bertapa di pinggir sungai dengan rambut yang udah gimbal dan kumis yang udah gondrong, dan di atasnya udah ada sangkar burung, sahabat. Kemungkinan tapa Raden Said udah tahunan di pantai. Dengan singkatnya cerita, sahabat, Sunan Bonang ingat pertapaannya Raden Said. Lalu suatu hari dia menghampirinya, dan ternyata dia udah tidak kelihatan dikarenakan udah penuh dengan akar dan lumut. Nah dari situlah, sahabat, Sunan Bonang memberikan azan dan kalimat-kalimat, dan akhirnya Raden Said sadar, sahabat. Dan lalu setelah sadar disuruh katakan syahadat berulang-ulang, lalu dikasih air. Setelah itu, sahabat, singkat cerita, mutlak Raden Said menjadi murid dari Kangjeng Sunan Bonang, dan disitulah kekuasaan, dalam singkatnya cerita, di pondok tempatnya Ibrahim atau Sunan Bonang, sahabat,
Dikarenakan di zaman dahulu sahabat, kecepatan itu kemungkinan udah menjadi kebiasaan suatu ilmu digunakan. Dan sekarang kamu telah menjadi murid guru Raden Said, dan kamu telah selesai untuk mengubah kepribadianmu, dan kamu telah lulus mengusir hawa nafsu yang engkau miliki. Lalu Raden Said mengatakan, ya terima kasih Kanjeng Sunan. Entas terus apa yang saya lakukan? Yang kamu harus lakukan sekarang, kamu udah menjadi orang mukmin agama Islam. Kemungkinan sebelum kamu menjadi muridku, kamu telah menjadi agama Islam. Ya, dari mana kamu melajari kaidah Islam? Aku diberi dari seorang wali atau Kanjeng Sunan juga. Siapa? Cuman waktu itu aku masih kecil, belum begitu paham kata Raden Said, sahabat. Siapa? Dari Kanjeng Sunan Ampel. Dengan itulah sahabat, Kanjeng Sunan Bonang ternyata itu orang tuaku. Oh iya, itu masih keluargaku dan itu ayahku, kata Kanjeng Sunan Bonang, sahabat. Dengan menangis, Raden Said menangis, sahabat. Ternyata pembawa Islam itu besar sekali, katanya ternyata. Dan sekarang aku pengen, dan sekarang kamu harus tamatkan, sebarkan Islam, dan jangan punya keangkuhan, dan kamu akan ganti nama untuk gelarmu. Siapa nama saya? Dikarenakan kamu tapak di pinggir kali menunggu air begitu tahunan, kamu beri nama sama aku, Kanjeng Sunan Kalijaga. Dari situlah sahabat, dari Raden Said mengubah menjadi punya mandat, yaitu wali, berubah menjadi nama Sunan Kalijaga. Dengan singkatnya cerita sahabat, kita kembali dikarenakan Ibrahim atau Sunan Bonang telah mengajarkan sama Raden Said atau Sunan Kalijaga. Dia pergi mengajarkan Islam, dan dia dengan kekuatan ilmu yang dimiliki, dia pergi lagi sahabat, dan dia kuat energinya, dia lari ke Majapahit. Di perjalanan sahabat, banyak orang yang sakit, dan dikala itulah dia menolong orang yang lumpuh, yang tidak bisa berbicara sahabat. Dalam arti di waktu itu kejadian aneh sama sekali. Dari situlah Kanjeng Sunan Bonang mengobati sampai orang berat, banyak yang beliau obati. Dengan singkat cerita sahabat, dari Majapahit yang apa dapat ini, Majapahit yang kelima, yaitu rajanya Ramawijaya. Sedangkan Ramawijaya itu sahabat, istrinya, saudaranya, istri Kanjeng Sunan Ampel, yaitu Dewi Ageng Anila. Saudaranya istri Ramawijaya, yaitu Dewi Andarwati. Maka sebetulnya di situ Kanjeng Sunan Ampel masih keturunan kerajaan, dikarenakan Ramawijaya itu saudara dari istrinya, dan beliau selama gelar memegang kewalian, dia mengajarkan Islam di Majapahit sebelum Kanjeng Sunan Bonang menjadi wali. Tapi tetap Ramawijaya tidak masuk kaidah Islam, tapi tetap dia mengaku bahkan ilmu-ilmu Islam itu
bahkan di kalangan Majapahit menjadi tantram. Nah, maka kita balik lagi ke Sunan Bonang yang telah mengobati orang-orang itu, ketemu sama yaitu Panglima sahabat Ragalawe, dan melihat orang seperti Dandanan Wali, dia itu menghampirinya. Apakah sampean bisa mengobati, datang ke kerajaan kami? Di mana? Di Majapahit. Tapi sebelum berangkat, apakah berapa yang kami harus bayar? Kangjeng Sunan Bonang sahabat tersenyum. Kami tidak mengharapkan upah, karena kami cuma menolong. Insya Allah, kalau kami dipercaya, insya Allah. Apa yang terjadi di Majapahit? Banyak kejadian yang aneh, orang-orang itu pada sakit semua. Dengan singkat cerita sahabat, Ranggalawe pergi dan menggagas menghampiri Pati, yaitu Lembu Sora di kala itu. Lalu Kangjeng Sunan Bonang dibawa ke Majapahit, dan singkatnya cerita di Majapahit dia mengobati orang-orang, dan di sanalah Majapahit menjadi negeri yang subur, semua rakyatnya sembuh. Dan di situ menanyakan Ramawijaya, "Sampai ini dari mana?" "Aku dari Karangampel." "Surabaya?" "Iya, Gusti." "Siapa orang tuamu?" "Raden Rahmat." "Raden Rahmat." Lalu istrinya datang sahabat, yaitu Dewi yang abah katakan di Andarwati. Raden Rahmat itu bisa disebutkan saudaraku. "Dan kamu siapa?" "Aku anaknya." "Raden Rahmat itu Kangjeng Sunan Ampel." "Iya betul." "Dan ibumu itu saudaraku, Dewi Ageng Hanila." "Iya." Dan dari situlah sahabat, Ramawijaya, dan akhirnya Kangjeng Sunan Ampel, Kangjeng Sunan Bonang sebelum wafat di tempat Majapahit, dia bergegas mengambil energi kekuatan, dikarenakan perjalanan Sunan Kalijaga sahabat ini punya energi kekacauan, karena kan merasa udah menjadi wali, dan dia punya diri sifatnya tinggi. Dan disitulah Sunan Kalijaga merasa egois, dan dia merasa tidak benar. Kenapa saya harus? Dan akhirnya sahabat, akhirnya guru Sunan Kalijaga itu antara Kangjeng Sunan Bonang, yang kedua yaitu Sarip Hidayatullah, dikarenakan perjalanan Sunan Kalijaga sahabat ini. Kalau tentang cerita sejarah sahabat, abah ungkap, Sunan Kalijaga itu bertarung dikarenakan beliau menyebarkan Islam di daerah Galuh Pakuan di kala itu, dan dia bentrok dengan seorang punggawa yang sakti mandraguna, yaitu Raden, kalau abah tangkap, namanya Raden Dewata. Kalau dibilang Dewata Rayana, dikarenakan dia itu kesaktiannya tinggi luar biasa sahabat. Tapi Sunan Kalijaga sahabat itu kalah. Dan akhirnya Sunan Kalijaga datang lagi sahabat ke tempat pendopo. Beliau dianggap madat menjadi wali, ya Sunan Kalijaga, dan dia ditanam lagi sahabat. Dan dari situlah dia muncul lagi ke muka bumi. Dan disitulah kekuatan energi Sarip Hidayatullah memberi kekuatan sama Sunan Kalijaga. Maka Sunan Kalijaga di antara wali yang 8, dialah yang punya kelainan dari baju, dari perjalanan mengajarkan
secara sama seperti Sunan Bonang, kesenian. Kalau Sunan Bonang dari lantunan-lantunan, keseniannya dari salawat. Tapi kalau Kalijaga dari kesenian wayang, mengajaknya, masuknya. Dan akhirnya siapa yang abah maksud tadi? Raden Dewata. Itu adalah sosok Prabu Siliwangi. Dan kemungkinan sahabat, wafatnya Kanjeng Sunan Bonang pada tahun 925. Dan perjalanan Raden Patah yang menyebarkan ke Tatar Sunda atas izinnya dari Sunan Bonang. Dan kemungkinan dari abah bila mana ada kekurangan dari kata-kata, dari semualah, dari kepribadian abah banget yang besarnya, mudah-mudahan bisa menghibur dan cerita ini ada manfaat dan faedahnya. Cerita legenda asal usul Sunan Bonang, itulah yang abah tangkap. Dan untuk selanjutnya abah akan membuka cerita sahabat yang abah ungkap, yaitu dari Raden Dewata, yaitu Prabu Siliwangi. Dan untuk selanjutnya tunggu video selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan abah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.